doa cimbing. Kalau cimbing biasanya pergi berkunjung ke kuburan masing-masing. Di tempat ini karena ada penitipan abu, maka keluarga-keluarga bisa menyatakan bakti dan hormat di tempat ini melalui persembahan dan juga doa-doa yang nantinya akan kita bawakan. Apabila para leluhur yang abu maupun fotonya ditempatkan sini, maupun nama-nama leluhur yang pada hari ini kita doakan, apabila saat ini belum teraih di alam bahagia, alam surgawi maupun mencapai pembebasan, dengan pemanjatan doa-doa, dengan membaca sutra-sutra yang akan kita bawakan nanti, semoga jasa kebajikan yang kita peroleh kita limpahkan kepada leluhur yang telah tiada. Apabila ada yang masih berada di alam penderitaan, terbantu, terdorong lagi alam bahagia. Dan setelah di alam bahagia memberikan doa restu kepada Bapak Ibu sekalian yang mengirim doa dan seluruh anggota keluarga yang tinggalkan untuk selalu mendapatkan kemudahan dalam hidup, kelancaran dalam usaha pekerjaan maupun keharmonisan rumah tangga. Marilah kita fokus pada doa-doa suci. Semoga nantinya berguna dan bermanfaat bagi leluhur yang kita doakan maupun bermanfaat bagi kita yang mendoakan. Untuk mengawali pembawaan doa ini, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan acara pembacaan sutra ini akan dipimpin oleh Yang Arya Bante Nyawang Loka. Siangpo Bonsin. Ya, silakan dibuka buku halaman 1, Lu Xiang Chan, Gata Penupaan atau Persembahan Penutupan kepada para Buddha dan para Bodhisattva. Lu Xiang Cai Silakan duduk. Halaman 4 Tapejo. Pembacaan sutra ini nanti diiringi dengan pemercikan air suci kepada para almarhumah oleh Biku Sangga. Kita awali dengan Namo Tape Kuan Sein Pusa 3 kali. Namo Tape Kuan Sein Pusa
Nam Mô Quan Sơ Yên Bồ Sát. Nam Mô Quan Sơ Yên Bồ Sát. Lại đàn tô la hi nam mô ni phật lư chế thi sa tô la bố thí sa tô mô đa sa tô mô cha lô ni cha di quang sa mô a ba mô si chư ý thọ y pa mô y phó lu chư sơ mô la li thọ nam mô tam la chi thị sĩ vi mô phật sa mi sa tô ra tô su phật sa ni sa tô đam mô sa tô đam mô cha Om Si Ya Ti Ya Ti Si Ni Mo Si Sa Om Si Ko Yi Ti Lo Ti Ko To Lo Ma Sa Ye Ti Mo Ti Ko La To Ba Ti Li Sa To La Ye Sa La Sa Mo A Lo Ba Mo Ti Li Si Sa La Mo La Sa Mo La Sa Li Pa Sa La Sa Mo La Sa Lo Mo La Lo Si Sa La Sa La Si Li Si Su Bồ Đi Ye Bồ Đi Ye Bồ Tát Ye Bồ Tát Ye Di Di Nam Ai Đề Đề Sơ Di Đà Phổ Ye Môn Na Sa Phổ Di Đô Ye Sa Phổ Môn Đô Si Đô Ye Sa Phổ Di Đô Ye Sơ Phổ Ba Ye Sa Phổ Nam Ba Đề Sa Phổ Lai sa phổ si lai sa mô sa phổ sa tu mô Sa
Sampai halaman 65. 65, 66 dan 67 bagian atas. Ini bagian bawah. bukunya di bawah, titik-titik kita isi lelebur ya, kita baca bahasa Indonesianya bersama-sama. 68. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini
dilimpahkan untuk leluhur-leluhurku. Semoga dengan bantuan kekuatan belas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik, tidak kelesa leluhur-leluhurku, bebas dari penderitaan, melalui di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tanpa tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha mendapat ajaran mulia mencapai kesempurnaan. Silahkan duduk. Sama-sama mengulang kembali sabda-sabda suci Sang Buddha lewat pembacaan sutra Amitocing dan pertobatan dalam rangka Cingbing tahun 2025 ini. Marilah kita bersama-sama sejenak dalam sikap hening, sikap meditasi. Kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci tentang tujuan dan manfaat memberi persembahan saji-sajian kepada yang telah tiada atau yang telah meninggal. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Arwah-arwah berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukan pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai.
Sabi Sata Bawantu Spitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap nim selesai. Sadu, sadu, sadu. Selaku Ketua Vihara di Manggiara Mojopahit, yang saya hormati Yang Luhur Samanera, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam pelaksanaan acara Cingbing yang pertama ya, secara bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Samgyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu saudara sekalian, pernah saya mendapat WA dari salah satu umat yang memang ini sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, mengatakan di dalam WA itu, saya tidak setuju di wihara itu diadakan Cingbing pas hari Minggu. Ya, tidak setuju Cingbing itu diadakan di wihara pas hari Minggu, karena di saat Cingbing pas hari Minggu itu kebanyakan pergi ke kuburan. Mestinya itu pergi ke kuburan, ini malah pergi ke wihara. Itu alasannya, maka dia tidak setuju. Itu alasan yang pertama. Kemudian ada juga, saya pernah mendengar kenapa acara ini diadakan pada hari ini juga, mungkin pertama kali di sini. Kenapa di Trowulan itu ada rumah abu, kok tidak diadakan Cingbing? Ya. Jadi masing-masing punya alasan, ya. Yang tidak setuju waktunya pergi kuburan, ya, itu harus pergi ke wihara. Kalau nggak datang sungkan mungkin. Kemudian yang usul di wihara diadakan Cingbing, lebih ada rumah abu. Ini bagi mereka yang leluhurnya yang abu maupun fotonya diberikan di wihara. Jadi punya kesempatannya ya di wihara, bukan di kuburan. Ya. Jadi masing-masing juga ada benarnya semua menurut alasan-alasan mereka. Namun esensi ajaran Sang Buddha adalah kita bukan sekedar untuk datang ke kuburan untuk bersih-bersih secara fisik, ya, secara fisiknya saja tidak demikian. Dalam rangka Cingbing diadakan di wihara ini dengan istilah patidana di bulan Cingbing, patidana atau pelimpahan jasa di bulan Cingbing. Secara pasti saya seorang rohaniwan pun juga tidak tahu leluhur-leluhur umat yang abu maupun fotonya dititipkan sini maupun nama-namanya yang diikutkan Cingbing ini sudah masuk surga semua. Ya, secara pasti tidak tahu. Ya, ada beberapa ya leluhur-leluhur itu masih menerima doa atau pelimpahan dari umat-umat dari keluarga yang hidup. Dalam agama Buddha, alamnya para datu pajimika peta, alam yang bisa menerima pelimpahan jasa dari keluarga-keluarga yang masih hidup ini. Jadi hidupnya tergantung pada belas kasih dari keluarga-keluarga yang masih hidup, tergantung pertolongan-pertolongan dari yang masih hidup. Ternyata cerita bantuan leluhur yang mengharapkan dari yang masih hidup itu bukan saja di agama Buddha. Di tempat lain itu secara spesifik, saya sering mendengarkan ceramah-ceramah dari agama yang lain, itu juga ada mempunyai kemiripan. Ya. Contohnya itu pas malam Jumat, leluhur yang masih perlu pertolongan dari keluarga yang hidup itu datang untuk menunggu doa-doa atau bacaan-bacaan khusus yang nanti bisa ditujukan kepada yang meninggal itu. Mereka datang pada malam Jumat. Kemudian hari Jumatnya dia menunggu keluarganya yang ditinggal itu ada enggak yang memanjatkan doa-doa tertentu atau ayat-ayat tertentu, kemudian kebajikannya diberikan kepada yang meninggal itu. Bagi mereka yang peka sering mendengarkan ceramah-ceramah, anak-anak yang berbakti menyempatkan diri membaca doa-doa tertentu, kemudian doa itu dilimpahkan dalam bahasa Buddhisnya kepada leluhur yang telah meninggal. Ini leluhur yang telah meninggal yang berada di alam penderitaan itu terbantu.
Tapi tidak sedikit pula ya, sekarang itu keluarga-keluarga yang ditinggal itu tidak peka, bahkan tidak meyakini ada leluhur yang datang kalau hari-hari tertentu itu. Maka dia pun sudah nunggu seharian ya, tidak ada yang ngirim doa. Akibatnya banyak juga leluhur itu yang marah. Saya masih hidup, yang membekali, yang masih hidup untuk beli tanah, yang kan rumah kok tidak ada yang peduli, saya menderita di alam sana. Ya. Ada yang mengeluh seperti itu, leluhur-leluhur itu. Demikian pula cerita ini baru saja Bapak Ibu dengarkan ya, dari Tirokoda Sutta. Itu juga Raja Bimbisara itu tidak peka ya, kepada leluhur-leluhur yang datang. Saya menunggu pelimpahan jasa dari keluarga Raja Bimbisara yang baru saja melakukan pesta kebajikannya kok tidak dilimpahkan. Padahal saya sudah menunggu bahkan sekian lama menunggunya. Akibatnya pada malam hari leluhur-leluhur tadi bikin gaduh di rumah di Raja Bimbisara ini, bikin suara-suara yang tidak ada ujungnya tapi ada suara-suara, menimbulkan ketakutan Raja Bimbisara itu. Karena ketakutan, raja pun minta tolong kepada Sang Buddha. Sang Buddha bisa melihat dengan luas penglihataannya suara-suara yang ada di istana Raja Bimbisara itu ternyata leluhur-leluhur Raja Bimbisara yang sangat mengharapkan pelimpahan jasa dari keluarga Raja Bimbisara ini. Maka Bapak Ibu sekalian, semangat yang sama di kalangan umat Buddha, cerita Tirokoda Sutta dan cerita-cerita yang lain ya, seperti Bhikkhu Moggallana dan cerita-cerita yang lain, maka di kalangan umat Buddha itu setidak-tidaknya setahun 2 kali membawakan doa, melakukan pelibasa yang ditujukan untuk leluhur-leluhur yang telah tiada. Leluhur yang telah tiada pun setelah menerima pelimpahan jasa mendoakan yang hidup, yang ditinggal itu untuk selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan hidup. Jadi ada satu keyakinan yang meninggal pun masih berpikir tentang kehidupan, memikirkan keluarga-keluarga yang ditinggalkan ini. Dan bukan sekedar doa, simbolnya mempersembahkan persembahan-persembahan ini. Sebetulnya persembahan-persembahan ini sekalipun memakai kata persembahan, nanti habis acara Bapak Ibu tengok ya, lihat itu tidak ada yang berkurang ya. Tidak ada yang tempel ya. Tidak ada. Seandainya ada yang berkurang 5 jadi 4 jadi 3, mungkin $5 ya di sini ya, takut ya. Tidak ada. Namun buah dan makanan-makanan itu sebagai simbol bakti kepada mereka yang telah tiada, simbol alat ya, alat bantu ya. Apa manfaatnya nanti persembahan-persembahan ini? Persembahan ini jangan dimakan sendiri, jangan dibawa pulang ya, dikasihkan orang-orang yang layak menerima. Kebaikannya itulah yang bermanfaat bagi leluhur, bukan buahnya. Kulimpahkan kebaikan, membagi buah, membagi makanan untuk leluhur-leluhurku, semoga terbantu kelak di alam bahagia. Jadi yang dibutuhkan leluhur-leluhur sebetulnya bukan makanan fisik seperti ini, namun kebaikan-kebaikan dari Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Itu yang pertama. Kemudian memberikan persembahan makanan dan buah bukan satu-satunya yang bisa dilimpahkan kepada leluhur, bukan satu-satunya. Yang lain misalnya Bapak Ibu ketemu orang miskin di jalanan, memberi uang, kulimpahkan kebaikanku, memberi uang kepada orang miskin untuk leluhurku yang telah tiada. Kemudian yang lain lagi, Bapak Ibu secara serius membaca sutra tadi, kulimpahkan kebaikanku membaca sutra ini untuk leluhurku yang telah tiada. Sebetulnya yang membutuhkan ya dhamma itu yang hidup-hidup ini ya. Tadi kita bersama-sama membaca Amitocing. Sebetulnya membaca kitab suci yang ideal itu yang tahu artinya, ya, bukan membiuk. Ya. Apa makna dari membaca Amitocing tadi? Ya. Buddha Amitabha di dalam janjinya yang ke-18 mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku, dan mempunyai timbunan kebajikan, kumpulan kebajikan 6 paramita, dan bertekad untuk terlahir di alam surgaku,
maka aku akan menjemput arwah itu, ya, atau menjemput orang yang melafal itu dan menempatkan di alam surgaku. Dan orang tersebut tidak melakukan 5 karma buruk yang berat. Itu Bapak Ibu sudah nyicil, ya, untuk tiket untuk masuk alam bahagia, alam surga. Sudah menjadi tujuan setiap orang dan setiap agama, hidup sejahtera panjang umur kalau mati masuk surga. Salah satunya yaitu rajin meyakini akan keberadaan Bunda Amitabha dan kesehariannya fokus, ya, kesehariannya mungkin punya waktu 5 menit 10 menit, silakan Bapak Ibu meluangkan waktu untuk melafal nama Buddha, nama-nama suci ini. Demikian pula juga kita telah melafal nama-nama Buddha, pertobatan tadi, agar hidupnya selalu terinspirasi terhadap perilaku-perilaku Buddha-Buddha. Mencapai kebudayaan bukan hal yang mudah, namun suatu perjuangan yang terus-menerus, sehingga Bapak Ibu Saudara kalian dalam kelahiran-kelahiran yang akan datang bisa melintasi nibbana atau kebahagiaan yang sejati. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian yang ikut hadir maupun yang tidak hadir dengan sembahyang Cingbing pada kesempatan ini benar-benar leluhur-leluhur Bapak Ibu yang masih terlahir di alam penderitaan terbantu untuk terdorong ke alam bahagia. Sadu, sadu, sadu. Siapa Wenxian? Ya, Namo Amitabha. Namo Amitabha. Silakan duduk kembali. Akan dibaca nama-nama leluhur. Nama almarhum dan almarhumah. Feng Wai Almarhum Iketut Rami, Ila almarhum Bexian, Bencong, almarhum Iwayan Dian Asli, almarhumah Iketut Antonius Tumplik, almarhumah Iwayan Rodiana, Dianta, almarhum Yunus Bagus, Susanto, almarhum Henry Pak Lego, Wan, Yong Wanas, Amoy, almarhum Chok Ku Kien King Baju, dan almarhumah Ku Chung Chung Siok Sian, Ku almarhum Jiacu, Seno, Ku Jiasio, almarhum almarhum Soekarno, almarhumah Kartini, Kue Cutien, almarhumah Sumati, Fitien, almarhumah Lim Choi Kwek, Bien Yang, almarhum almarhum Wang Kiat Jin. Desuk Teng, Para leluhur, Kue Moy, Lia Base, Jem, Cie Tiamio, Bebek, Bong, Ten Sueti, Teos, So Noni Lianhua, Teos, almarhum Li Haigyo, Ong Niu Niu, Go Kwanyo, Ik Go Wisen, Hobian, almarhum Ong Go Singi, Iyan, Lim Pao Sung, Li Ong Mejin, Ong Go Meyen, Siowan, Indra Li Winata, Kwe Wa, Ong Go Wen, Seng, Ong Jepi, Liao Kwe Lim Ji, Joti, Li Liao Nio, Seng Go Mioso, Wang Nio, Ong Tan Kiat Kaho, Seng, Heri Li Sunarjo, Jono, Wang Xiang Jiang, Jiang, Wei Ong Peng Bun, Nio, Xiao Len Hong, Wan, almarhum Yu Doyen, almarhum Li Yo Jiang Poha, Sen, No Ting Len, Liao Xiao Wan, Lim Pi Tin, Ko Jiwa, Chuan Tam Kian Kim Li, Liu, Kang Ko Chou Bing Huan, San, Lim Ko Si Bing Huan, Lu, Choi Kwek Ko Yo, Kim Ping, Yi Xiao Ko Chou, Chou, Tan Chou Tian, San, Ko Lim Fun Chin, Yang, Ko Me Chuan Hien, Yin Hui, I Hua Ho, Wan Jin Song, Nyo Tian In, An Mei Nyo Yang, Ching Tan Man, Xiao Chen, Nyo Ching Yung, To Hing, Nyo Ji Yi Han, semua makhluk yang berhubungan dengan karma dengan sinjai. almarhum Bambang Sujatno, Yakob Yus, almarhum Lian Kimlan, almarhum Enge Lin, almarhum Nyo Ge Hua, almarhum Awi Susilo, Lo Ching Wing, Kau Yu almarhum Po Sen Lin Ke, Hui Kwong, Jo Siolan, Lin Hui Si, Po Chon Leong, almarhum Jiang Hartono Baby, Abdu Jaya, Ku Bahwa, almarhum Ko Wei Yo, Yat Gun Sien, Ko So Hua, dan semua leluhur. dan Almarhum Tio Om Li La atau Ulan. Reni Kusumawati.
ing homo almarhum Chandra Wijaya Anggono, Slamet Wijaya, Chen Jin, Heriwati, Chen Hua, Yamin Wijaya, Chen Rifai Wijaya, Wei Siu Chen, Lili Wongso Diharjo, seluruh leluhur yang ada kaitannya dengan kita semua. Almarhum Wen Tohan, Cak Fadil, Wen Konyo, Wen Kolyo, Un Pingwe, Koti Sui, Kolenyo, Erneco, Wen Kim Hwan, Siti Nur Hasanah, almarhum Jogo Ken, Nyo Yanyo, Siok Kang Yoten, Kui Kyonyo, Kang Yanyo, Kang Yang Lam, Utomo Chandra, Yanto Gunawan, almarhum Yang Wadang Agustina Wong Wang Yemi, almarhum Wang Wanjo Yang Kimchi John Wang Yang Fa, almarhum The Hanjo, The Jinyo, The Kim Piao, Sisi Alanawati, Susan Handayani, Andreas Yanwar, almarhum Ang Yusufan, Ang Jongwan, Ang Tianming, Wei Kingping, Polejo, Ang Leong King, Go Hinyong, Hadi Hartanto, Popun Ping, Ken Liang Ling, Lim Pete, almarhum Agus Gunawan, Lim Kasyoy, Tan Kwe In, Lim Hok Liong, Lim Yelin, Lim JC, almarhum Raden Sumadi Mendiang, Ibu Tumini. Untuk para leluhur dan semua makhluk, almarhum Kong Ki Tuan, Liu Jie Nie, Maimuna, Li Gue Nyo, Pe Sintiang, Jan Lelan, Linawati, Jesansan, Susinto Halil, dan semua leluhur yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Silakan nama-nama dicabuti, ya, nama-nama dicabuti, kemudian dibakar, lilin-lilin dimatikan. Ya, silakan. Silakan keluarga nyabuti nama-nama leluhur itu dicabut, lilin dimatikan, kemudian dibakar di depan. Yang mejanya belum datang keluarganya, tidak usah dicabut, ya. Yang datang keluarganya dicabut saja, kemudian dibakar. Ya. Takutnya nanti keluarga datang, ya, tidak tahu. Ya. Silakan keluarga masing-masing. Ya.